Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Jadi kita lanjutkan materi kuliah kita yang terakhir di persamaan diferensial berkaitan dengan persamaan Poisson. Jadi yang terakhir yang bagian terakhir di sini adalah persamaan Poisson. Ya. Jadi ini yang terakhir di bagian ini persamaan Poisson. Yang sebelumnya kita sudah belajar apa? Persamaan Laplace. Kalau persamaan Laplace kuadrat U sama dengan 0. Ini persamaan. Jadi persamaan Poisson itu dirumuskan oleh ini apa? Simeon Denis Poisson. Jadi dia matematikawan Prancis. Nah, jadi matematikawan Prancis, dia itu murid dari Laplace. Jadi dia yang mengeneralisasi dari persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace dia tidak ada source, kalau ini ada source. Jadi bentuk umum dari persamaan Laplace. Nah, jadi dia matematikawan Prancis. Dia dari École Polytechnique ya. Jadi beliau itu dari École Polytechnique. Nah, jadi gurunya itu adalah Pierre-Simon Laplace ya. Jadi Simon Laplace ini penguji dari Napoleon Bonaparte. Jadi kalau misalnya kita lihat di story, itu dia penguji dari Napoleon Bonaparte. Dia itu pernah jadi jadi dosen di École Militaire. École Militaire itu sekolah militer kayak Akmil. Jadi Akmil dulu itu beliau salah satu dosennya Laplace ya. Jadi École Militaire itu seperti Akmil di kita lah, itu sekolahnya Napoleon. Itu kalau kalian nanti ke Paris, ya, itu nggak jauh dari Menara Eiffel ya. École Militaire. Jadi kalau rata-rata ini setiap tahun itu ada Akmil yang sekolah di sini, maksudnya ada TNI yang biasanya sekolah di sini. Di TNI yang perwira-perwira menengah biasanya sekolah di sini. Dari Indonesia misalnya, ada sekitar satu orang tiap tahun dapat beasiswa sekolah di École Militaire. Itu tempat dulu Laplace itu menjadi dosen. Nah, jadi dulu militer itu merekrut banyak engineer ya. Nah, jadi banyak merekrut engineer karena dibutuhkan di militer. Jadi banyak matematika itu dikembangkan di militer. Di militer kan perlu kita untuk mencari koordinat kan. Misalnya kalau kita pakai di fisika itu gerak parabola ya, kita bisa tahu titiknya di mana. Gitu. Atau misalnya untuk membuat senjata yang bisa menjangkau jarak yang jauh dan ledakannya besar ya. Salah satunya itu Alfred Nobel itu salah satu penemu dinamit. Itu juga saintis ya maksudnya. Ya, banyak direkrut di militer. Nah, salah satunya Laplace ini. Laplace itu bekerja di sekolah militer dan dia adalah guru dari Poisson. Jadi beliau juga sempat direkrut karena beliau ini sangat kuat analisis matematik dan saintifik, direkrut oleh Napoleon sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi sempat menjadi Menteri Dalam Negeri dari era zamannya Napoleon. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, salah satu mahasiswa dia yang terkenal apa ini? Simeon Denis Poisson dan
Napoleon Bonaparte. Jadi ini adalah salah satu murid dari beliau. Dan gurunya siapa nih? Yang terkenal? D'Alembert. Dia pakai di mekanika kan? D'Alembertian ya. Salah satu kita pakai di mekanika. Nah, itu di banyak matematikawan. Ini kita anggap juga sebagai fisikawan ya. Salah satu buku beliau yang terkenal itu tentang mekanika benda langit itu dihadiahkan kepada Napoleon. Jadi gift-nya beliau itu dikasihnya itu buku dari beliau yang terkenal terkait dengan mekanika benda langit ya. Nah, itu terkait Laplace ya. Kemudian Poisson dan Napoleon Bonaparte. Jadi beliau itu baru 6 bulan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, habis itu diberhentikan. Karena beliau sangat matematis. Jadi beliau mau mencoba memasukkan persamaan-persamaan matematik ke dalam kebijakan pemerintah. Tentunya kan agak beda kan di pemerintah dengan di dunia saintifik. Akhirnya beliau diberhentikan di waktu 6 bulan lah, sekitar 6 bulan beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ya. Yang terkenal sekarang itu salah satunya yang terkenal sekarang, tapi nggak tahu, saya kayaknya udah nggak menjabat sebagai deputi di kayak DPR-nya Perancis ya. Dulu beliau ini adalah Cédric Villani ya. Cédric Villani salah satu matematikawan terkenal, itu sempat jadi anggota dewan di Paris. Ya. Jadi beliau sempat jadi anggota dewan Paris dan sempat mau menjadi salah satu kandidat yang melawan Presiden Prancis sekarang. Jadi mau menggantikan Presiden Prancis sekarang, Emmanuel Macron. Nah, beliau itu salah satu matematikawan juga. Nah, itu kalau di Prancis ya. Di Prancis banyak matematikawan, banyak fisikawan itu menjadi politisi. Nah, sekarang kita masuk kembali ke topik pembahasan kita. Itu berkaitan dengan persamaan Poisson. Jadi yang paling penting kalau kita ketemu dengan persamaan diferensial atau persamaan misalnya persamaan Laplace ini, yang perlu kita tentukan pertama apa? Supaya kita bisa memecahkan persamaan diferensial, yang kita perlukan pertama apa? Apa? Initial condition atau syarat awalnya. Jadi kita harus tahu syarat awalnya apa. Jadi kita masukkan itu apa biasanya di sini? Initial condition. Initial conditionnya apa? Kondisi awalnya. Kemudian habis itu apa? Setelah initial condition. Ada juga istilahnya boundary condition. Nah, ini yang kita perlukan di dalam memecahkan persamaan diferensial. Yang biasanya kalau kita masukkan di sini, kita masukkan sebagai ansatz dulu kan? Kita masukkan ansatznya, kemudian kita dapatkan apa? Solusi umumnya. Setelah kita masukkan ansatz, solusi umumnya, kita masukkan syarat batasnya, dapatkan solusi khususnya. Nah, itu yang kita anggap sebagai, kalau dalam masakan ini sebagai resepnya untuk memecahkan persamaan diferensial ya, persamaan diferensial. Nah, kemudian kalau dia persamaan Laplace tidak ada source-nya di sini, kalau dia persamaan Poisson, jadi misalnya ya, sekarang kita masuk persamaan Poisson. Kalau belajar di mekanika, misalnya ada suatu titik P, kemudian di sini ada massa M.
Nah, misalnya ada massa M. Jaraknya R. Berapa potensial di P? Potensialnya berapa? Kan belajar di mekanika ya. Potensial di P-nya berapa? Potensial di sini berapa? Apa? Minus G M per R. Sama aja dengan kalau kalian belajar di elektrostatik, kalau di sini ada Q muatan, ya, ada charge. Berapa potensial di sini? Di titik O misalnya. Berapa potensial di O? Apa potensialnya? Kalau jaraknya R. Apa? Nah, itu gaya. Seperempat T epsilon 0 Q per sama, ini juga sama. Kenapa tandanya negatif? Karena dia tarik menarik kan? Hanya ada gaya tarik menarik dalam gravitasi. Jadi dalam gravitasi itu hanya ada tarik menarik. Kalau dia di elektrostatik itu ada kayak tarik menarik dan tolak menolak. Ya, seperti kita di sekarang di posisi kita di bumi kan? Kita kenapa bisa duduk di lantai seperti ini kalian? Atau saya berdiri di sini? Karena ada gaya gravitasi. Coba dibayangkan kalau misalnya dia ada gaya tolak menolak. Jadi kalau saya masanya bermuatan positif, masanya saya positif, kemudian massa negatif, tarik menarik. Tapi kalau dia sama-sama positif, ya, maka dia akan ya, tolak menolak. Nah, tapi di sini dia hanya tarik menarik. Dalam massa itu hanya ada tarik menarik. Sehingga kalau dari sini kita bisa turunkan apa? Gayanya berapa kalau ini? Gayanya sama dengan minus Gm per R kuadrat. Kalau kita anggap massa yang isi 1 ya, itu berarti kali U. Atau kalau yang biasa kalian itu ada M besar. Ini misalnya M, kemudian M yang lain ya. M di P ya. Tapi kalau kita anggap ini 1, maka ini kita anggap, kalau kita anggap MP-nya 1, maka ini adalah minus Gm per R kuadrat U. U itu adalah vektor satuan. Jadi U-nya di sini kita ambil mengarah ke sini. Nah, itu gayanya. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa curl dari F itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kenapa dia sama dengan 0? Curlnya? Kenapa? Karena belajar ini kan di mekanika. Di Srimane juga sama. Kenapa curlnya sama dengan 0? Untuk kasus itu? Sudah ada tulis tuh. Karena dia konservatif. Karena dia konservatif dia. Jadi contohnya itu kalau dia konservatif, coba kita apa namanya? Kita lihat ya, kita tinjau bentuknya. Ya. Usaha misalnya oleh gaya gravitasi. Jadi kan gayanya tadi itu adalah F sama dengan minus Gm M per R kuadrat. Kemudian kita anggap U ya. Berarti di sini kita bisa dapatkan bahwa besarnya dr, ini kan misalkan dr kita anggap atau R aja, biar yang standar ya. R. Berarti kita bisa dapatkan
usaha oleh gaya gravitasi itu sama dengan apa? Integral F dot dr. Berarti sama dengan integral G M per R kuadrat, kemudian apa? dr dot R, kemudian didotkan R. Jadi kan seperti ini kan. Oh, ini. R dot dr R. R dot R ini 1. Jadi ini kita anggap misalnya dari R1 ke R2. Dan dari sini kita dapatkan usaha oleh gravitasi itu sama dengan apa? Minus integral R1 sampai dengan R2 G M kemudian M per R kuadrat dr. Berarti sama dengan apa nih? Minus G M M ini jadi apa? Per R negatif ya. Kemudian batas-batasnya dari R1 ke R2. Ini jadi apa? G M seper R2 dikurang seper. Jadi kalau misalnya posisi di sini adalah R1 ya. Kemudian naik ya, misalnya gini ya, ke atas. Kemudian saya balik lagi sampai dengan R2. Maka di sini usaha oleh gravitasi sama dengan apa? G M seper R2 kurang seper R1 sama dengan R2 kan di sini? R2 berarti sama dengan 0. Jadi usaha oleh gaya gravitasi dia tidak bergantung terhadap lintasan. Jadi dari atas kemudian ke bawah sama. Jadi tidak bergantung lintasan. Mau dia ke atas kemudian ke bawah lagi, kalau balik lagi posisi awal dia sama dengan 0. Sehingga ini kita namakan sebagai konservatif. Tidak bergantung sama lintasannya. Jadi mau lintasan seperti apapun, kalau dia kita lihat kembali lagi posisi awal, dia sama dengan 0 usahanya. Kalau dijumlahkan ya, jumlahkan. Jadi usaha dari sini ke sini, meskipun seperti ini misalnya, meskipun saya lintasannya seperti ini, misalnya, kemudian balik lagi ke sini, berapa total usahanya? Sama dengan 0. Meskipun lintasan gini, lintasan yang ini saya sampai di sini misalnya lebih panjang dibanding ini, sama aja usahanya adalah. Jadi hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kasusnya oleh gaya gesekan. Kalau gaya gesekan oleh gaya gesekan, gaya gesekan konservatif atau enggak? Gesekan? Enggak. Karena kalau misalnya dari sini ke sini, ini adalah minus F dikali dengan S-nya, atau dengan R misalnya, dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri juga, minus FR. Jadi ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 total dari usaha oleh gaya gesekan. Itu membedakan. Nah, salah satu contoh yang lain, contohnya adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas juga dia konservatif. Nah, kalau ini secara ini ya, atau digunakan ini, persamaan ini. Kerelkan aja F ini. Kerelkan F ini, maka didapatkan dia sama dengan kalau F ini. Maka kita dapatkan dia sama dengan 0, sehingga kita bisa simpulkan dia konservatif ya.
Nah, kemudian berarti kalau dari sini kita bisa juga dapatkan bahwa divergence dari F-nya juga kita dapatkan dia juga sama dengan 0. Divergence dari F-nya ini. Karena kalau misalnya dari sini, sehingga dari sini kita bisa nyatakan bahwa F ini adalah minus gradien dari potensial. Gradien dari potensial. Nah, jadi kalau misalnya ini kita contohkan ya, misalkan ini berarti dalam koordinat polar apa nih, Nabla, kemarin? Dalam koordinat polar. Dalam koordinat polar. Berarti apa? Per R kuadrat ya. Kemudian do R. Kemudian R kuadrat. Berarti ya R kuadrat ini kita kalikan dengan kita operasikan terhadap FR. Yang bagian theta dan pi nggak ada kan? Karena dia simetrik. Jadi isotropik dia, hanya bergantung sama arah radial aja. Ini kan? Gayanya ini kan hanya arah radial kan? Hanya arah seperti ini kan? Gravitasi kan bergantung, ada nggak di sini R sama theta? Theta sama pi. Nggak ada, dia hanya bergantung sama jarak. Jadi kalau dia bergantung sama juga theta sama pi, maka apa? Bahaya. Bahaya terjadi apa? Kayak misalnya saya posisi di sini. Berarti apa? Kalau saya berpindah ke sini, maka gravitasi saya berubah. Ya kan? Berbahaya nggak? Ya, berbahaya, dan bahkan di titik-titik tubuh kita, itu gaya gravitasinya akan berbeda. Ya kan? Bayangkan kalau dia berbeda antara sudut. Jadi kalau misalnya bola, ini bola ya. Kan arah radialnya kan ini. R. Kemudian arah P-nya ini kan. Kemudian arah theta-nya adalah ini. Ya kan? Bayangkan kalau misalnya ada arah theta dan P juga. Maka apa? Arah ke sini beda, arah ke atas juga beda. Maka gaya gravitasinya akan berbeda. Kalau gaya gravitasinya berbeda, apa yang terjadi? Ya, tidak stabil bentuknya. Ya kan? Bahkan kita akan merasa yang di sini bisa lebih ditarik di sini nggak ditarik. Jadi simetrik dia, nggak simetrik. Nah itu, makanya di sini yang ada itu hanya bergantung sama arah radial. Seperti gravitasi kita 9,8 itu tepat kita berada di atas bumi gaya gravitasinya. Coba kalau misalnya lebih kecil, gaya gravitasinya apa yang terjadi? Ya, kita melayang kan? Melayang dia pergerakannya. Atau kalau lebih besar, apa yang terjadi? Ya lebih besar gaya tariknya, bahkan kita akan merasa kesulitan berjalan, ya kan? Ya nggak? Kayak kita ada pemberat kan? Jadi kan misalnya pakai sepatu yang lebih berat, lebih besar, kesulitan berjalan nggak? Iya, nah itu yang terjadi. Nah, udah pas itu 9,8. Ininya apa namanya? Gravitasi yang kita dapatkan. Nah, sehingga kalau misalnya kita cari nabla, nah ininya apa? Laplace, ininya apa namanya? Nablanya, maka nabla dot F atau divergence-nya itu adalah separ R kuadrat do R kuadrat, FR-nya tadi adalah yang sana kan? FR-nya adalah minus G M per R kuadrat. Ini kan? Maka ini sama dengan separ R kuadrat, ini jadi do R
Coret ya ini. Jadi apa? Minus. Berapa nilainya? Ini nggak ada bergantung sama variabel R lagi kan? Maka ini sama dengan konstan. Ini berarti dodo R-nya terhadap suatu konstanta, kita anggap ini adalah konstanta, maka ini adalah 0. Divergen sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti kan tadi nabla dot F itu sama dengan 0. Nah, karena dia konservatif, berarti kita bisa nyatakan di sini bahwa F itu adalah minus nabla V sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan minus nabla kuadrat V sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan nabla kuadrat V sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan Laplace, ya. Persamaan Laplace yang kita turunkan sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini juga, kita tinjau bahwa di sini juga berlaku bahwa untuk kasus ini R-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi nggak boleh sama dengan 0 dia. Kalau dia R-nya sama dengan 0, maka dia bersifat divergence, ya. Divergence, ya, maksudnya menuju ke infinity. Nah, kemudian kalau misalnya ada satu titik, yang tadi P, kalau yang tadi masanya cuma satu, tapi kalau sekarang masanya ada banyak, M1, M2, M3 sampai dengan MI, misalnya. Ya, banyak nih. M1, M2, M3, MI. Ada masanya banyak. Kemudian R-nya juga. R1, R2, R3, RI. Maka potensialnya sama dengan apa? Karena potensialnya skalar. Skalar kan potensialnya? Skalar atau vektor? Skalar, ya. Skalar. Maka kita bisa jumlahkan seluruh potensialnya. Potensial total yang kita jumlahkan, ini berarti apa? Potensial 1, 2, potensial 3, dan seterusnya. Sampai dengan V, M, N aja lah. N. Nah, itu. Sehingga ini kita bisa dapatkan, berarti ini sama dengan apa? Sigma. Kemudian G, kemudian M, I per R. Dan negatif, ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, itu potensial di titik P. Sehingga kita bisa juga dapatkan nabla dot Fi sama dengan apa? Sama dengan minus nabla kuadrat Vi. Berarti kita bisa dapatkan ini, ya. Dapatkan persamaan ini. Atau kalau misalnya yang itu kalau satu-satu, kalau yang total nabla dot F sama dengan minus nabla kuadrat. Nah, kalau yang ini, ya, kalau satu-satu ini yang banyak, yang total ini. Ini sama aja sebenarnya.
Nah, sekarang ini kan dia diskrit. Ini dia masanya ini adalah diskrit. Nah, sekarang kita untuk kasus yang kontinu. Misalkan di sini ada suatu massa. Misalnya ada di sini adalah titik P misalnya. Kemudian di sini ada suatu massa, kemudian saya cuplik di sini sebesar dm. Massanya sebesar dm. Kalau yang tadi dia diskrit, m1, m2 dan seterusnya. Nah, dari dm ini berarti dm ini kalau volumenya kita anggap ini sebagai tau, maka ini rho d. dm-nya kan adalah rho dv atau rho d tau. Ini tau ini adalah volume. Kalau dm berarti besarnya itu berapa densitasnya dikalikan dengan volume keseluruhan. Jadi hanya sepersebagian dari volumenya. Berarti potensial di P sekarang sama dengan apa? Minus integral. Kenapa lipat 3? Karena dia terhadap volume. Do tahu di sini ini adalah dx, dy, dz. Integral lipat 3 berarti g, kemudian masanya di sini apa? dm ini kan? Kalau tadi gm kan? M-nya diskrit. Kalau ini kita ambil diferensial dari M kan? Per M. dm sendiri tadi apa? Rho d tau per R. Ini terhadap ini volumenya. Nah, dari sini kita juga dapatkan nabla dot f ini juga sama dengan minus nabla kuadrat v sama dengan 0. Nah, jadi titik P-nya kan tidak berada di daerah sini ya, di dalam ini. Nah, itu yang pertama kita dapatkan bentuk dari ini ya, apa namanya? Potensialnya, kalau dia kontinu. Nah, sekarang kita ambil kasus sama seperti tadi, ini massanya adalah M, volume. Kemudian kita ambil suatu daerah, kita anggap saja ini sebagai S. Kemudian di sini titik P-nya kita ambil di sini. Nah, titik P-nya. Kita ambil. Nah, kita ambil di sini titik P-nya, kemudian tegak lurus dengan permukaan ini kita anggap sebagai N. Nah, ini tegak lurus nih dengan permukaan. Jadi kalau misalnya bidangnya seperti ini bolanya, maka permukaan ini tegak lurus dengan ini dia sebagai N. Nah, kita sekarang menentukan V untuk kasus ini. Persamaan Laplace untuk kasus kalau kita ambil di dalam massa itu dia kita ambil sebagian ini. Kita ambil P-nya di situ. Kalau yang tadi P-nya di luar sini. Di sini P-nya di dalam. Nah, kita anggap ini radius dari bolanya ini adalah A. Ini radiusnya R sama dengan A. Nah, sekarang yang pertama massa S ini dihilangkan. Nah, sekarang kita hilangkan ini massanya, kita ambil. Maksudnya bagian ini saya potong. Saya ambil, saya cuplik ya.
Jadi kosong kan? Nah, kemudian kita anggap F aksen dan V aksen adalah, ini berarti gaya dan potensial atau field ya, potensial yang baru dengan massa S dihilangkan. Nah, berarti nabla dot V aksen masanya dihilangkan ini. Berarti dia berapa divergence-nya? Ya 0 juga. Berarti dalam minus nabla kuadrat V aksen sama dengan 0. Ini di dalam S. Nah, dalam S ini ya, kan 0 udah nggak ada lagi. Kita ambil. Nah, kemudian ini yang pertama. Kemudian sekarang massa S-nya kita kembalikan. Kalau yang tadi kita hilangkan, tentunya massanya hilang, ya tentunya juga divergence dari potensialnya kuadratnya, Laplace-nya juga 0, divergence dari gayanya juga sama dengan 0. Ini aksen. Nah, jadi kita anggap di sini setelah dikembalikan ini adalah Fs dan Vs. Kasus keseluruhan ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita tinjau. Ini yang pertama, tadi kita cabut, kemudian balikan lagi. Dapat ini. Berarti kita bisa nyatakan besar gayanya adalah, F-nya adalah yang F aksen ditambah dengan Fs. Sama aja nih, F aksen kalau misalnya Fs dia ada di dalam, kalau F aksen dia hilang, yang cuptikan ini. Dari sini kita bisa dapatkan nabla dot F itu adalah nabla dot F aksen tambah Fs. Nabla dot F tambah nabla dot Fs. Ini aksen. Nah, ini berapa nilainya ini? Yang bagian ini tadi. Ini 0 kan? Itu 0. Sehingga ini jadi sama dengan nabla dot S. Nah, sekarang kita integralkan bagian ini terhadap tau. Ini berarti kan terhadap volume. Nah, kita integralkan divergence terhadap volume. Kita belajar di divergence theorem di semester awal kemarin bahwa ini adalah sama dengan apa? Sama dengan integral terhadap permukaan atau luas. Sama kan? Bahwa integral dari suatu volume itu sama dengan integral terhadap luas dengan kita field-nya ini kita dotkan terhadap luas ya. Nah, ini elemen luas ya. Masih ingat kan ini?
Ini, kalau kita belajar kalian belajar di listrik magnet ya, nabla dot E D tau sama dengan apa? Integral ini terhadap volume, ini terhadap luas. Kemudian E dot dA. Nah, untuk menurunkan persamaan Gauss kan dari sini kan. Sama aja ini, integral terhadap field-nya terhadap volume sama dengan integral terhadap luas. Jadi kalau misalnya ada suatu field, kamu integralkan seluruhnya terhadap suatu volume, divergence-nya, itu sama aja dengan kamu mengintegralkan field-nya terhadap permukaan pembungkusnya yang melingkupinya. Ya, itu kan kalian belajar di teorema Gauss kan? Jadi kan besar dari medan keseluruhan terhadap suatu permukaan sama dengan muatan atau charge yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kasusnya kan gini kan, misalnya ini adalah key, kita buat permukaan Gauss kan? Berarti kita dapatkan di sini integral dari, kita tahu medannya, field yang menembus suatu permukaan ini itu sama dengan muatan yang ada di dalamnya. Muatan yang dilingkupinya kan? Itu yang kita pakai untuk menentukan muatan atau medan listrik kalau sebaliknya. Kalau kita tahu field-nya, kita bisa tahu medan muatannya. Kalau kita tahu muatannya, kita tahu berapa besar dari field-nya. Nah, ini persamaannya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa Fs-nya sendiri kita ingat itu adalah G. Nah, kita anggap sini masanya adalah M ya. M keseluruhan ya. Fs-nya adalah G M per, nah jari-jarinya di sini tadi adalah A, berarti per A kuadrat. Nah, berarti ini adalah G, kemudian M-nya sendiri di sini adalah 4/3 pi A pangkat 3 dikali dengan rho, ya kan massa itu kan adalah rho kali volumenya. Nah, volumenya adalah untuk bola adalah 4/3 pi A pangkat 3. Nah, dari sini kita dapatkan ini per A kuadrat ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ini adalah G 4/3 pi A rho. Fs ya. Nah, sekarang Fs dot N. Fs dot N ya. Fs-nya sendiri adalah apa? Yang tadi adalah G 4/3 pi A rho. Nah, lihat di sini. Permukaannya, arahnya misalnya ini ada suatu elemen permukaan. Permukaannya, dia arahnya keluar sini. Kemudian, gayanya ini, dia arahnya ke dalam kan? Menuju ke sini. Nah, tarik-menarik kan? Maka di sini, N, ini saya anggap sebagai U ya. U, dan U, ini adalah berapa nih nilainya? Kalau elemen dari N-nya ini
dia kan terhadap permukaan. Ini saya permukaan sini kan. Kemudian elemen dari gayanya tarik menarik dia ke dalam, dia seperti ini. Maka n.u berapa nilainya? Vektor satuan. Ya 1 kan? Ya 1. Tapi negatif kan? Karena n, kemudian ini kan berarti sudut antara keduanya, n dan u saling bertolak belakang. Jadi gini, n yang ke sini, u-nya ke sini. Suatu vektor kalau kita dotkan, n-nya bertolak belakang, maka dia sama dengan negatif 1. Kalau vektor satuan ya, vektor satuan. Maka ini adalah minus G 4/3 pi A rho. Nah, sehingga persamaan ini kita bisa dapatkan menjadi integral Fs dot n d sigma ini adalah minus 4/3 G A rho. Nah, elemen luasnya ini adalah luas dari bola ya, 4 pi A kuadrat. Ya, yang ini ya, elemen ini, luas bola. Maka ini sama dengan minus 4/3 G, atau sama gini aja dulu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya integral divergence dot Fs. Ini mendekati dari divergence dot Fs ini terhadap volume ya. Nah, volumenya tadi, bagian dari volumenya itu 4/3 pi A pangkat 3. Berarti yang persamaan 2 sama dengan persamaan 1. Yang ini sama dengan ini kan? Nah, yang ini, yang kiri ini sama dengan ini. Nah, kita dapatkan itu. Berarti ini adalah nabla dot Fs saya kalikan dengan 4/3 pi A pangkat 3 itu sama dengan minus 4/3 G A rho 4 pi A kuadrat. Nah, kemudian kita coret yang sama ya. Ini sama. Ini 4/3-nya juga sama. Kemudian bagian yang sama ya. Empat per tiga ya, pi-nya juga sama ya. Dan apa lagi? Nabla dot Fs ini adalah minus 4 G 4-nya ya rho 4 G rho. Oh, sorry, ada yang keliru kayaknya. 4/3
Nah, tadi kita ada yang salah nih. GM 4/3 Pi A rho. Nah ini, kita kurang di sini. 4/3 G 4/3 ini ada Pi. Nah, ini ada Pi. Nanti kan ada Pi tadi. Nah, berarti ini ada 4/3 4Pi Pi G. Nah itu. Nah, kita dapatkan. Dari situ kita bisa dapatkan bahwa nabla.fs itu adalah minus 4pi G rho. Kemudian nabla.fs itu sama dengan nabla.f. Nabla.f itu adalah minus nabla P adalah minus nabla kuadrat P. Nah, berarti dari sini kita selesaikan nabla ini sama ya. Nabla kuadrat P itu adalah minus, jadi plus ya, plus 4pi G. Ini jadi persamaan. Kita turunkan persamaan Poisson. Nah, untuk kasus rho sama dengan 0, maka dia balik lagi ke persamaan Laplace. Nah, ini adalah persamaan Laplace. Laplace here tidak ada source-nya dia, persamaan Laplace. Nah, kemudian kita ada kasus yang di sini bahwa V-nya sendiri di sini adalah minus integral G rho P tau R. Nah, ini dia untuk R sama dengan 0, dia ini divergence. Tapi untuk koordinat bola, nah kalau untuk bola, sekarang kita tinjau untuk koordinat bola, V-nya di sini adalah minus integral G rho. Nah, koordinat bola, dV-nya adalah R kuadrat sinus theta dr d theta dv. Kalau untuk bola enggak 0, karena ini enggak divergence. Misalnya ini ya, R-nya coret, maka dia untuk R sama dengan 0, V-nya juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau kasus ini. Kita lihat, kita anggap sekarang nabla kuadrat sebagai F. Source-nya itu adalah F. Kita ambil. Ya. Dengan F-nya ini kita ganti. F-nya ini kita ambil, ini sebagai minus 4pi rho. Nah, jadi G-nya tadi, hilang nggak tadi G-nya? Nah, jadi kalau misalnya kita ganti
Ya, ini. Kita ganti F-nya adalah 4pi G. Maka kita bisa dapatkan bahwa besar U-nya adalah minus 1/4 pi. Tiga ganti kan? Kita ganti aja ini. Kita ganti. Maka minus 4pi integral ini. Volume. Tau. Ini adalah F d tau L. Jangan U. Ini U ya. Salah. Nah, pakai ini aja. Jadi kalau misalnya kita tahu dia source-nya adalah 4pi G rho, maka kita tinggal ganti aja ini. Kalau ini kan source-nya adalah G rho kan? Ini 4pi G rho ini. Kalau ini source-nya kita ganti menjadi F. Nah, maka nanti yang G rho ini menjadi G rho di sini menjadi apa? G rho ini menjadi F sama dengan 4pi G. Berarti G rho sama dengan F/4. Nah, kita ganti nih. G rho ini adalah F/4pi. Dapatkan ini. Nah, berarti kalau misalnya ada suatu problem kita mau cari berapa potensialnya atau solusinya, 1/4pi integral, kemudian F, X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian ini dikalikan dengan 1 per akar dari R-nya, X kurang X aksen kuadrat tambah Y kurang Y aksen kuadrat tambah Z minus Z aksen kuadrat dx dy dz. Nah, ini solusi dari kalau misalnya untuk kasus 16 kuadrat U sama dengan U-nya adalah X, Y, dan Z, F, X, Y, kan. Nah, jadi kalau ada kasus persamaan Poisson seperti ini, solusinya adalah ini. Tinggal kita integralkan dia source-nya terhadap ini kali X. Nah, jadi tapi ada suatu problem di sini. Kalau misalnya untuk kasus kita kan inginnya misalnya ada suatu kasus misalnya kalian sudah belajar di ini apa di apa namanya laser magnet ya, untuk kasus bolanya ini di grounded kan, ini kasus bolanya di grounded, berarti potensial di permukaannya sama dengan 0. Kita ambil ya untuk kasus ini. Nah, jadi kita ambil potensial sama dengan 0 di permukaan ini ketimbang kita ambil potensialnya sama dengan 0 di infinity. Jadi kita ambil kasusnya potensial 0-nya itu di permukaan. Jadi bagaimana misalnya di luar ini, di luar dari bola ini, bola konduktor ini, berapa besar potensialnya di luar. Nah, kasus seperti ini ya. Jadi kita grounded bola konduktornya, maka ini menjadi boundary condition ya. Kalau yang biasa kan kita ambil potensial di infinity sama dengan 0.
Kita tinjau misalnya persamaan Laplace ya. Bahwa dari persamaan Laplace, nabla kuadrat, misalnya ada fieldnya W, ini sama dengan 0. Jadi kalau misalnya saya tambahkan persamaan Laplace ini terhadap persamaan saya, maka ini tidak mempengaruhi, karena ini nabla kuadrat U tambah nabla kuadrat W, ini juga sama dengan nabla kuadrat U, karena 0. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya saya ada persamaan nabla kuadrat U, kemudian saya tambahkan persamaan Laplace di sini, maka dia tidak mempengaruhi. Jadi nggak ada masalah. Nah, U dan tambah W ini adalah solusi dari persamaan Poisson. Jadi saya tambahkan yang W-nya ke dalam. Jadi nggak masalah di persamaan Poisson. Jadi kasus yang seperti yang tadi itu. Nah, ini. Jadi kasusnya. Di kasusnya seperti ini. Koordinatnya di sini adalah misalnya Z. Kemudian di sini adalah X. Kita ambil ini adalah Y. Kemudian kita tinjau muatannya di sini Q. Ini sebagai misalnya titik referensinya. Ini adalah X, Y, dan Z. Nah, posisinya di sini adalah ini titiknya A, berarti 0,0, Jadi untuk kasus ini, nabla kuadrat V sama dengan minus 4pi d rho. Berarti F-nya adalah minus 4pi rho. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan V-nya. Saya bisa tuliskan minus 1/4 pi. Kemudian saya integralkan minus 4pi rho. Ini tentunya X aksen, Y aksen, Z aksen per X minus X aksen kuadrat plus Y minus Y aksen kuadrat, Z minus Z aksen kuadrat. Kemudian ini ds aksen, D aksen, dz aksen. Kemudian kita tahu di situ titik X aksen, Y aksen, Z aksen itu adalah 0,0, A. Titik yang ini ya. Ini adalah X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kita bisa dapatkan di sini berarti potensialnya adalah min 1/4 pi dikali dengan minus 4 pi. Ini saya keluarkan minus 4 pi-nya. Kemudian integral rho dx aksen, d aksen, dz aksen dibagi dengan akar dari apa? X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat tambah Z minus A
kuadrat. Berarti saya dapatkan di sini. Dan ini sendiri apa ini? Rho dx, dy, dz, rho dv. Untuk kasus muatan ini kan? Berarti apa ini? Ki ya. Berarti ini adalah Ki. Berarti ini adalah apa? Ki dibagi dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z minus A kuadrat. Nah, itu potensialnya. Nah, saya ada buat catatan di bagian ini agak panjang. Nah, kan tadi titiknya adalah R aksennya adalah 0,0A. Nah, sekarang saya ubah ke koordinat bola. Nah, saya ubah koordinat bola. Maka ini kita bisa, ini sebenarnya panjang ini. Maka kita bisa nyatakan yang bagian yang tadi, R kurang R aksen tadi, itu adalah R kuadrat minus 2AR cos theta ditambah A kuadrat. Nah, ini kita ubah ke koordinat bola. Ini saya ambil tadi, saya ubah ke koordinat bola X-nya, ini sebagai R aksennya. Nah, dapatkan ini. Dan tadi, R-nya tadi, ini ya, R aksen tadi, itu adalah, tadi saya tulis di bagian, nah itu, R aksennya adalah R sin theta cos pi berapa itu? 48 ya. Nah, jadi R aksennya adalah 0,0,A, saya buat koordinatnya ke koordinat bola. Kemudian R-nya ini adalah R sinus theta. Kemudian cos pi. Kemudian R sinus theta sinus pi, R cos theta. Sebenarnya sama aja, ini kalau pada koordinat kartesian, ini pada koordinat, tinggal diganti aja nanti nih. Saya masukkan tinggal ini apa? X-nya adalah R sinus theta cos pi, Y-nya adalah R sinus theta sin pi, kemudian Z-nya adalah R cos theta. Maka potensial ini menjadi, kita bisa nyatakan potensialnya menjadi Q per akar dari R kuadrat minus 2AR cos theta ditambah A. Ngerti kan maksudnya? Masukkan ini, jadi apa nih? R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat pi ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sinus kuadrat pi. Ya kan? Jadi sini kita dapatkan apa? R kuadrat sin kuadrat theta cos pi, nanti ini cos kuadrat theta sin kuadrat pi, jadi apa? R kuadrat sin kuadrat theta di sini kan? Karena cos kuadrat pi tambah sin kuadrat pi sama dengan 1. Oke? Z-nya sendiri di sini apa? R kuadrat cos kuadrat theta ditambah, perlu saya jabarkan nggak? Perlu ya?
Oh, perlu. Oke, saya jabarkan yang di bagian bawah. Yang bagian ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z minus A kuadrat. Sama dengan apa ini? X-nya sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat I tambah R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat pi ditambah R cos theta minus A kuadrat. Ini saya jabarkan aja. Ini adalah R cos theta minus A kuadrat. Ini dari R kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat minus 2 R A cos theta. Kemudian, ini bukan. Kemudian apa ini? Bagian ini saya bisa tuliskan R kuadrat yang bagian ini dengan ini. R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat theta plus cos kuadrat pi sin kuadrat pi. Kemudian merah tadi. Kemudian yang bagian ini tetap dulu ya. Dari sini kita dapatkan ini tambah R kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat minus 2RA cos theta. Ini nilainya berapa nih? 1 kan? Ini 1. Jadi ini sama dengan apa? R kuadrat theta sin kuadrat theta tambah R kuadrat theta cos kuadrat theta plus A kuadrat minus 2RA cos. Nah, sekarang ada yang sama. Apa ada yang ini Pak, sama yang di bagian ini ya kan? Maka ini saya bisa jumlahkan yang bagian ini, seluruhan ini. Berarti ini saya bisa tuliskan, ini menjadi R kuadrat theta sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta minus 2RA cos. Ini nilainya berapa? 1. Jadi R kuadrat minus 2RA cos. Nah ini kan. Sorry, ada yang tinggal tadi. Iya, A kuadrat ya. Di sini, ini harusnya ditambah dengan A kuadrat tambah A kuadrat tambah A. Nah itu, dari situ kita ubah dari koordinat Kartesian ke koordinat bola. Itu aja sebenarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagian ini. Nah, ini solusinya, solusi di Q ini. Ini solusi di titik 0,0, Z itu 0,0, A. Nah, tadi kan kita tambahkan persamaan Laplace ke dalam kan? Kita tambahkan persamaan Laplace. Nah, kita tambahkan persamaan Laplace. Berarti solusinya adalah solusi persamaan Laplace. Apa solusi persamaan Laplace? Masih ingat? R pangkat minus L min 1
kemudian dikalikan dengan P, L, M, cos theta, kemudian kita kalikan dengan sinus MP cos M, MP. Nah, ini kan solusinya. Misalkan ini adalah solusi yang kita coret yang mana kemarin? Yang R pangkat L. Kenapa R pangkat L? Karena ini menjadi infinite di R menuju tak hingga. Maka ini kita coret. Kemudian untuk kasus ini bergantung sama pi nggak dia? Di sini. Bergantung pi nggak ya? Nggak kan? Nah, berarti dia di pi-nya itu dia sama semua. Jadi di sini problemnya itu simetrik di sekitar sumbu Z. Sekitar sumbu Z berarti tak bergantung pi. Jadi nggak bergantung pi dia. Jadi simetrik sekitar sumbu Z. Sekitar sumbu Z aja dia. Berarti dia hanya theta dan R. Sehingga kalau dia tak bergantung, maka di sini M-nya sama dengan 0, berarti di sini cos MP sama dengan 1. Jadi solusinya di sini V yang kita ambil itu adalah R minus L min 1 PL cos theta. Nah, potensial yang ini, potensialnya kita tambahkan dengan potensial di Q tadi, yang lapas tadi. Kemudian sigma, kemudian L, CL, R min L min 1 PL cos theta. Dan ini harus memenuhi bahwa potensial, ini kita anggap ini sebagai R kecil, ini radiusnya adalah R ya, radius R. Potensial di R-nya, radiusnya sama dengan R, ini adalah Q, kemudian, atau kita masukkan nilainya aja, Q per akar dari R kuadrat minus 2AR cos theta tambah A kuadrat tambah sigma L CL R min L min 1 kemudian PL cos. Nah ini solusinya. Tapi belum selesai ini ya. Dan ini harus sama dengan 0 di R sama dengan R. Itu untuk memperoleh nilai dari konstanta. Ini solusi umumnya ya. Nah, jadi ketika dia di bola konduktor ini, potensial di sini kan di ground kan. Maka dia potensial sama dengan Lu belajar di ini kan, nggak perlu saya jelaskan lagi. Udah belajar di itu, di Lister-Manen. Solusi dari persamaan Poisson. Lister-Manen udah dapat kan? Sudah. Ada belajar ini? Nggak sedetail. Oke. Nah, kita dapatkan, kita ambil syarat batasnya itu bahwa di bola konduktor dia nilainya sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0 di bola konduktornya, maka kita akan dapatkan nilai dari CL-nya. Tadi negatif ya, positif. Positif. Negatif. Alah. Cek catatan saya.
Nah, sekarang kita ekspansi dulu deret yang ini. Yang bagian ini. Ekspansi deret. Ekspansi deret. Yang kita ekspansi itu adalah, kalau nggak sampai, Q per akar dari R kuadrat, supaya kita bisa cari CL-nya. Karena kan kalau misalnya kita cari CL-nya ini kan dia akar dari ini polinom disjunct. Sehingga kita harus samakan dulu dia. Kita ekspansi, bagian ini menjadi dalam bentuk polinom disjunct. Ini kalau kita ekspansi, ini sama dengan Q sigma L R pangkat L. Coba ini ya. Coba aja nih, ekspansi ini ya. Saya nggak usah turunkan lagi, karena panjang lagi nanti. Kita mencari ekspansi ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti yang bagian ini sama dengan ini kan? Berarti apa? Berarti saya bisa nyatakan bahwa Q sigma L RL PL cos theta per AL plus 1 itu sama dengan minus sigma L CL R pangkat min L min 1. Ini R-nya besar ya, karena kita ganti R-nya R L min 1 PL cos. Dan di sini ada ya lagi nggak tadi? Ya itu. Berarti CL-nya sama dengan apa nih? Kan ini sudah sama kan? R ini sama kan? R pangkat L juga. Ya, sama. Kemudian PL cos theta-nya juga sama. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa CL adalah, atau saya tuliskan ini aja, minus Q R pangkat L per A pangkat L plus 1 itu sama dengan CL R pangkat min L min 1. Ya kan? Karena PL-nya sama. Berarti sama di dalamnya. Berarti dari sini saya dapatkan bahwa CL adalah sama dengan apa? Sama dengan minus Q R, R-nya jadi R pangkat 2L. Kemudian plus 1. Kemudian per A pangkat L plus 1. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa V-nya adalah apa? Q per akar dari R kuadrat minus 2A R cos theta plus A kuadrat minus Q sigma R pangkat 2L plus 1 R min L min 1 PL cos theta per AL plus 1. Nah itu kita dapatkan solusi dari persamaan Poisson dengan syarat batas di bola konduktor tadi, dia bernilai 0 potensial. Saya kalau mau lengkap, saya juga tuliskan di sini, kita ekspansi lagi deretnya, kemudian nanti kita bisa sederhanakan ekspansi. Kita ekspansi, ini ada langkah-langkahnya, kita ekspansi. Nah, dapatkan ini. Dapatkan persamaannya adalah ini. Yang ini ya, yang ini, bagian ini. Kita ekspansi, dapatkan ini.
Jadi nggak perlu apa namanya, saya jelaskan lagi. Ada sedikit waktu lagi. Sekarang kita ambil kasus kita menggunakan fungsi green ya, fungsi green. Jadi kalau misalnya ada persamaan seperti tadi, kita bisa juga menggunakan fungsi green. Jadi kita apa namanya? Kita nyatakan seperti ini tadi. Nah, fungsi green didefinisikan seperti ini. Jadi kalau sudah belajar di delta Dirac ya, jadi sama berapa nih? 53 ya. Jadi fungsi green ini salah satu solusi ya, mencari solusi menggunakan teorema green. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi persamaan Poisson nabla kuadrat U sama dengan F R, U-nya juga di sini R. Seperti ini. Maka kita menggunakan fungsi green. Kalau di fungsi green berarti nabla kuadrat G R aksen itu adalah delta R aksen. Jadi delta R aksen ini dia 3 dimensi. Ini adalah delta S X aksen, kemudian delta Y min Y aksen, delta Z min Z aksen. Saya masih ingat di delta Dirac, misalnya ada satu ini berarti delta X sama dengan 1 ya. Ya. Integralnya sama dengan delta X misalkan ini X sama dengan. Jadi kalau saya integralkan seluruh keseluruhan di sini, ini sama dengan 1. Karena dia hanya ada di X sama dengan 0. Jadi kalau saya integralkan, ini batas-batasnya min 1 sampai dengan 1. Di luar ini nggak ada. Di luar dari X sama dengan 0 ini nggak ada. Nggak ada nilainya. Itu namakan dengan delta Dirac. Jadi delta Dirac itu seperti paku yang menancap di X sama dengan 0. Di pakunya menancap di X sama dengan 0, dia ada nilainya. Tapi di luarnya nggak ada. Itu namakan dengan delta Dirac. Jadi kalau misalnya saya integralkan suatu fungsi f R aksen do R min R aksen terhadap suatu volume, berapa nilainya? Kalau saya integralkan ini terhadap suatu volume, berapa nilainya? Dengan analog tadi yang ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, integral min 1 sampai dengan 1 do X plus 2 dx, berapa nilainya? Untuk kasus ini. Berapa nilainya? Udah belajar kita kan kemarin kan? Semester lalu kan? Harus dilihat lagi. Ini ketemu nanti di fisika kuantum ini. Berapa nilainya? Apa maksud dari ini? Untuk kasus ini? Bukan untuk kasus ini. Ya, untuk apapun lah ya. Bukan yang ini, beda. Apa maksudnya di sini? Berarti X-nya sama dengan? Jadi delta Dirac-nya hanya di X sama dengan? Sama dengan? Minus 2. Jadi kalau saya gambarkan, ini dari min 1, 0, 1, 2. Berarti di sini kan? Kalau saya integralkan, di batas-batas di sini, ya 0, nggak ada kan? Ada nggak delta Dirac-nya di sini? Fungsinya? Nggak ada. Berarti dia hanya ada di X sama dengan minus 2. Tapi kalau saya integralkan seperti ini, ada nggak nilainya? Ada. Berapa nilainya?
1. Itu doang. Jadi kalau misalnya saya kalikan dengan satu fungsi, berapa nilainya? Berarti apa? F minus 2. Jadi kalau saya misalkan seperti ini, jadi dia apa? Dia di sini adalah minus 2. Berarti gini kan? Berarti kan ada fungsi. Ada fungsi di sini. Ada fungsi. Maka yang ada nilainya hanya di sini kan? Jadi fungsi itu sendiri kan? F minus 2. Tapi kalau misalnya saya geser batasnya, yang tadi, berapa nilainya? 0, karena di delta Dirac di sininya, di X dari min 1 sampai dengan 1, dia nggak ada kan? Maka kalau saya kalikan dia 0. Nah, berarti ini nilainya berapa nih? Berapa nilainya? Dengan cara seperti ini? Berapa nilainya? Hah? Tinggal ganti R aksennya jadi R. Jadi ini adalah F. Sudah mulai bingung? Sudah mulai bingung berarti sudah mulai belajar ya. Kalau nggak bingung berarti nggak ada yang dipelajari. Oke, ngerti ya maksudnya kan? Yang ada nilai dari suatu fungsinya itu di R sama dengan R aksen, atau R aksennya sama dengan R kan? Oke, saya ulangi ya yang lain ya misalnya. Contoh eksplisit lah. Nah, misalnya integral F, enggak F ya, X plus 2 delta X min 1 dari min 1 sampai dengan 2. Berapa nilainya nih? Berarti sama dengan apa? Ini adalah fx. Berarti sama dengan apa? Integral ini adalah min 1 fx dx min 1. Ada nilainya hanya di 2 ini. Hanya ada di x sama dengan 1. Berarti ini adalah f1. Berarti masukkan nilainya ke sini. Berarti apa? 1 tambah 3. Ya. Jadi nggak harus bingung, jangan bingung yang lipat 3 ini, nggak ada ngaruh apa-apa nih. Maksudnya ini adalah, nilai ini hanya ada nilainya, kalau kita integralkan terhadap volume, seluruhan ini, hanya ada nilainya di R aksennya ini sama dengan L. Jadi kalau misalnya saya anggap 3 dimensi, ini ada 3 dimensi ya, permukaan ya, 3 dimensi di sini. Ini adalah X, Y, Z. Ini hanya ada di R ini. Di luar ini, ya 0. Nah, sehingga kalau persamaan Laplace yang tadi, nabla kuadrat U itu menjadi nabla kuadrat integral G R aksen F R aksen D tau aksen. Tadi delta Dirac, nabla kuadrat ini berarti adalah nabla kuadrat
integral. Nabla kuadratnya kita ganti jadi delta Dirac. Ini jadi delta R min R aksen F R aksen E tau aksen. Jadi nabla kuadrat U itu sama dengan F R. Berarti U-nya di sini adalah sama seperti tadi, integral G, kemudian R aksen, F, R aksen, D, tau aksen. Nah, U-nya adalah ini. Jadi, U-nya adalah min 1/4 pi integral F R aksen R minus R aksen D tau aksen dengan R aksennya adalah min 1/4 pi R min R aksen. Nah, ya kita ganti aja sebenarnya bahwa green itu adalah super R aksen. Nah, solusinya ya, seperti tadi ditambahkan Laplace-nya itu kita dapatkan min 1/4 pi R min R aksen plus F R aksen. Atau sama dengan, atau kalau misalnya 0 di R sama dengan R, maka ini persamaannya menjadi GR R aksen min 1/4 pi R min R aksen tambah R aksen dibagi dengan 4 pi R yang tadi ya, ini 4 pi R minus R kuadrat R aksen per R aksen. Nah, selebihnya sebenarnya ada satu lagi, tapi nanti mungkin saya jelaskan sedikit di hari Rabu ya. Transformasi Laplace. Jadi kita juga bisa pecahkan kita transformasi suatu persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace yang harusnya dia kalau di kasus ini dia bergantung sama ruang dan waktu, maka kita ganti nanti hanya satu variabel aja. Jadi kalau ini kan terhadap ruang dan waktu dia agak rumit. Nah, kita transformasikan sehingga dia terhadap satu variabel aja. Jadi mereduksi variabelnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri di bagian ini? Nah, jadi nanti soal-soal yang ini kalian bisa coba ya. Coba untuk kasus-kasus sebenarnya persamaan di listrik magnet banyak kasusnya.
Coba dilihat di Desmond, persamaan kosong. Persamaan kosong berarti ada source-nya. Kalau ini kan ada source-nya. Kalau dia persamaan Laplace, dia tidak ada source-nya. Itu aja bedanya. Satu ada source-nya, satu nggak ada source-nya. Jadi kalau misalnya ada suatu muatan, maka di sekitarnya itu akan menimbulkan medan ya. Berarti ada source-nya kan? Ada sumbernya. Ada sumber dari medan listrik itu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Poisson. Tapi kalau nggak ada source-nya, field-nya itu nggak ada source-nya, maka kita menggunakan persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace kemarin sudah kita bisa pecahkan. Nah, jadi kan solusinya adalah solusi persamaan Laplace ditambah dengan ada persamaan Poisson-nya, ya kan? Kalau dia source-nya 0, jadi kan dia harus memenuhi dua persamaan itu. Jadi kalau misalnya dia source-nya 0, maka dia balik lagi persamaan Laplace. Tapi kalau kita tambahkan source, maka dia menjadi persamaan Poisson. Jadi solusinya ada dua, solusi persamaan Laplace ditambah dengan persamaan Poisson. Jangan dibalik, nanti dia memenuhi di Poisson-nya, tapi nggak memenuhi di Laplace. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah di solusinya. Jadi kalau kamu balikkan kembali ke solusinya, jadi misalnya kamu dapat solusinya, dia harus memenuhi persamaan Laplace. Berarti apa? U-nya sendiri kan? Ini kan U, X, Y, dan Z. Kita balikan lagi solusi ini ke 16 kuadrat U, dan harus sama dengan juga 16 kuadrat U sama dengan X. Balikin lagi. Jadi kalau untuk membuktikan ya, apakah solusi kamu itu sudah benar atau enggak, pertama dia memenuhi persamaan Laplace dan memenuhi persamaan Poisson. Dia harus penuhi dua-duanya. Nanti kalau kita balikin lagi ke sini, kita turunkan, kita cari di 16 kuadratnya, maka dia memenuhi persamaannya, berarti dia solusi dari persamaan. Jadi solusi dari persamaan. Jadi kalau enggak, berarti ada yang keliru jadi misalkan ini, masukin lagi ini persamaannya ke persamaan ini. Memenuhi enggak? Memenuhi. Ini. Kita integralkan lagi. Memenuhi enggak sama dengan ini? Kalau enggak, berarti ada yang keliru di persamaan. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.